Nah, sebelum kita lanjut nih obrolan kita bersama Pak Suli, karena akan ada pertanyaan-pertanyaan lebih menarik lagi. Sobat Tangerang jangan kemana-mana, kita akan saksikan berita sepekan. Berita pertama hadir dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Jadi selain melakukan swab acak pada siswa-siswi pada pembelajaran tatap muka, Dinas Kesehatan juga melakukan vaksinasi untuk anak kategori 6-12 tahun. Tercatat untuk vaksin per tanggal 31 Juli, untuk dosis 1 ada 178.231 atau 95,8%, sedangkan untuk dosis 2 yaitu 140.630 atau setara dengan 75,6%. Nah, untuk bu ibu nih yang anaknya belum vaksin, yuk langsung aja datang ke puskesmas ataupun pelayanan publik lainnya seperti mall yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi seperti itu. Berita kedua hadir dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Jadi DLH ini memberikan pohon ya atau bibit pohon kepada masyarakat yang masuk dalam program Kampung Iklim serta Sekolah Adiwiyata. Yang menariknya, bibit ini berasal dari biji-biji sisa sampah buah yang diambil dari toko buah, lalu ada juga tukang jus dan pasar seperti itu. Jadi memanfaatkan sampah-sampah biji yang kemudian dijadikan sedekah oksigen dengan memberikan tanaman-tanaman kepada masyarakat. Jadi buat Sobat Tangerang yang mau memanfaatkan biji sampah bisa banget nih sekalian sedekah oksigen juga. Jadi pahalanya double. Jumat 29 Juli 2022, ramai-ramai di Dinas Kesehatan. Bukan ada kebakaran, tapi ini merupakan simulasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang. Jadi BPBD bersama Dinas Kesehatan melakukan simulasi jika terjadinya kebakaran yang melibatkan petugas ambulan dan 112. Jadi jangan langsung panik ya, itu hanya simulasi saja ternyata. Nah, itu dia 3 berita selama sepekan di Kota Tangerang. Buat kalian yang mau dapat informasi lainnya, bisa langsung saja kunjungi laman www.tangerangkota.go.id atau ipaper.tangerangkota.go.id, atau kalian juga bisa follow akun official milik Pemkot Tangerang. Ada nggak sih Pak bantuan lain nih Pak nih untuk teman-teman UKM supaya untuk menambah income-nya mereka gitu? Mungkin mereka bisa membantu ataupun bisa dipromosikan untuk kegiatan-kegiatan entah di pemerintah kota ataupun di pihak swasta gitu Pak dengan sistem e-katalog ini. Yang jelas bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini kita ada sebetulnya bantuan berupa permodalan ya, yaitu KUR. Selain itu juga ada yang namanya Tangerang Emas. Karena ini merupakan hal yang menjadi modal. Modal itu tidak hanya berupa materi ya, tetapi juga berupa mentalitas yang mereka harus miliki ya. Mungkin sebelum kita melakukan usaha atau kegiatan yang dapat menjadi pilihan bagi mereka, ya kita tentunya harus banyak belajar lah terlebih dahulu dengan usaha-usaha orang lain. Tadi yang saya sampaikan, mungkin kita perlu memiliki pembekalan-pembekalan ya dengan membuka kanal-kanal ya. Nah, dalam hal ini kalau memang sudah merasa siap, sudah merasa mampu ya silahkan modal untuk bisa dijadikan bahan bagi kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha UMKM ya. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi sekarang ini soalnya banyak yang hanya berpikir meminjam ya, tetapi setelah dapat mereka tidak mengenal pasar, kurang berkomunikasi dengan yang berpengalaman gitu ya. Akhirnya banyak yang terjadi ya tidak berlanjut gitu. Nah, kan sangat disayangkan ya. Gitu, Pak. Jadi saya sih berharap bahwa mereka harus memiliki dulu bagaimana ilmu ya, Pak, modal mentalnya untuk memiliki pengetahuan
tentang untuk kegiatan usaha. Nah, di sini Indakop siap untuk melakukan pendampingan atau pembinaan, ya. Sebetulnya Perindakop UKM ini adalah pusat pelayanan yang dapat didatangi kapanpun juga, ya. Tidak usah khawatir, atau jangan berpikir bahwa Perindakop UKM ini seolah-olah dinas yang beberapa orang tuh enggan masuk ke sana. Kita sangat welcome, gitu ya, Pak, ya? Nggak usah takut. Ya, kita akan melakukan pembinaan-pembinaan ya supaya mereka betul-betul siap bila mana akan melakukan pinjaman berupa modal uang, ya. Jadi saya himbau ya kepada masyarakat, ya, silahkanlah datang ke kantor Perindakop UKM untuk mendapatkan saran, ya, mendapatkan nasihat, kiranya usaha-usaha apa saja yang cocok dan layak bagi mereka, ya. Kan yang namanya usaha tidak hanya kepada misalkan hanya makanan saja gitu, ya. Ada fashionnya, ya kan? Ada handicraft, ya, ya, banyak sekali, banyak ya, jenis-jenis kerajinannya gitu kan. Nah, inilah yang nanti bisa kita diskusikan. Ya, senangnya di dunia apa, ya. Passionnya di mana sih? Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan berpikiran wah saya usaha nih, udah saya mau makanan saja. Banyak pilihan lain ya, kerajinan juga kan usaha, kemudian fashion juga usaha. Nah, ini yang harus dipertimbangkan bagi para pemula, ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Iya, jangan mentang-mentang wah ada modal dikit mau usaha, bingung usahanya apa. Udahlah nggak apa-apa nih, ini aja coba. Jangan coba-coba ya Pak ya, harus punya ilmu terlebih dahulu. Nah, tadi serangkaian pembinaan sudah dilakukan oleh Indakop. Bantuan juga sampai NIB juga dibantu ya Pak ya? Dibantu. Apalagi sekarang NIB itu wajib ya Pak ya? Betul. Untuk para pelaku usaha. Nah, untuk mendekatkan mereka ke customer nih Pak, ya, mendekatkan UMKM ke customer, itu apa sih Pak langkah yang diambil oleh Indakop? Karena kadang-kadang UKM itu cuma kepikiran hanyalah produksi, menghasilkan produk yang bagus, tapi mereka mungkin lupa atau mungkin mereka sebagian tidak atau belum mengetahui gimana sih mempromosikan atau menjual produk mereka secara baik gitu supaya market juga datang ke mereka gitu. Iya. Yang jelas kalau kita bicara masalah UMKM, ini bukan semata-mata tugas Dinas Perindakop UKM, ya. Semuanya harus bergerak untuk bisa membantu, ya. Memang kita ada e-katalog melalui LPSE, ya. Kita juga baru masuk sekitar 102. Nah, kita sih berharap dari semua unsur itu bisa mendorong ke e-katalog sehingga ini menjadi media bagi yang membutuhkan untuk mencari apa saja produk-produk yang bisa dimanfaatkan, ya, kira-kira itu. Nah, kemudian pendekatan lain yaitu yang saya katakan, Dinas Perindakop tidak bisa sendirian, ya. Di kita ini banyak lokasi-lokasi pusat pelayanan masyarakat, ya. Nah, melalui media ini saya sih berharap yang merasa lembaga sebagai pusat pelayanan masyarakat ada baiknya juga menyediakan space, ya, bagi para pelaku UKM. Ya, space ini bukan tempat untuk jualan sebetulnya, tapi hanya untuk memamerkan saja. Kalau ada yang beli hanya sebagai selingan, tapi yang paling utama mungkin nanti akan diserahkan semacam kartu nama bila mana memang ada kebutuhan di luar itu, ya. Di Kota Tangerang ini setiap kantor kecamatan sudah ada gerai UKM ya Pak ya? Gerai UKM. Jadi saya juga berharap di lembaga-lembaga pemerintah yang lain dapat menyediakan space, ya. Kemudian pihak swasta juga kenapa tidak, hotel, restoran gitu kan. Kemudian yang lain kalau ada event-event jangan lupa, ya. Ya kan e-katalog ini kan kita tinggal membuka saja yang namanya aplikasi LPSE. Silahkan para pemilik UMKM ini untuk bisa masukkan daftar atau mendaftarkan, ya. Kita berharap ini tidak hanya
Perindakop saja yang mendorong, yang menghimbau, semuanya itu harus punya peran ya. Ya kalau bisa pada dinas lain juga sama ya. Tetapi tidak hanya itu sebetulnya, kita berharap semua unsur lah, ya semua unsur bisa mendorong ya untuk dapat memasukkan produk-produk UMKM ini kepada e-katalog ya untuk dapat menjadi pilihan nantinya bagi para yang membutuhkan, kira-kira itu. Nah, gimana Pak caranya UMKM nih yang mau daftar ke e-katalog Pak? Ya, untuk daftar ke e-katalog sebetulnya juga hanya memiliki persyaratan NIB saja. Syukur-syukur kalau itu sudah lengkap, ada apa untuk produk makanan, ada halalnya, ada PIRT-nya, ada BPOM-nya. Tapi prinsipnya yang paling utama adalah NIB ya. Ini yang menjadi persyaratan yang harus bisa kita daftarkan ya. Nah, inilah yang kita harapkan kepada unsur daripada UMKM untuk dapat menyegerakan lah segera daftar. Karena saat ini juga masih banyak yang bertanya-tanya dengan keterbatasan di katalog ya. Jadi segera saja semuanya, dan kita sama-sama harus saling mendorong, mau swasta, mau pemerintah ya, atau semua unsur dari lapisan masyarakat. Ayolah berbondong-bondong ya untuk melakukan pendaftaran melalui LPSE untuk e-katalog. Kepada para ASN ya tentunya harus bisa mendukung ya. Karena kan di tiap kecamatan juga sudah tersedia ya. Gerai UKM ya Pak gerai UKM ya. Kenapa tidak ya, semuanya berbelanja di sana. Jadi kalau ada produk yang sama di minimarket gitu ya. Kenapa tidak belinya yang produk yang di UMKM gitu ya. Karena walau bagaimanapun juga ini merupakan dukungan. Dan selain ada di kecamatan, gerai UKM juga sekarang malah hadir di setiap kelurahan ya Pak ya. Ada beberapa yang di kelurahan juga ada ya Pak ya, gerai UKM ya. Alhamdulillah ada beberapa kelurahan yang memiliki inisiatif ya, tapi ini belum merata. Justru kita berharap tiap kelurahan segera untuk bisa memiliki inisiatif, dapat membuka juga gerai-gerai UKM. Jadi jangan hanya ada di kecamatan ya, di tiap-tiap kelurahan juga kenapa tidak? Apalagi kan kelurahan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya, betul. Ya. Jadi siapa tahu nanti masyarakat juga lebih mengenal lagi ya produk-produk dari Kota Tangerang. Ya. Jadi kita pun harus memiliki satu produk unggulan yang punya khas tertentu sebagaimana di daerah-daerah yang lain. Ya. Mudah-mudahan produk ini ada yang memang paling digemari oleh masyarakat dan bisa muncul menjadi produk khas dari Kota Tangerang, kira-kira itu. Nah, boleh dong Pak ajakannya nih buat masyarakat, gak hanya di Kota Tangerang tapi luar Kota Tangerang yang ingin berbelanja produk UKM di Kota Tangerang, bisa kemana sih Pak? Baik itu offline ataupun online-nya juga ada ya Pak ya, toko sendiri ya Pak? Iya. Kalau kita bicara untuk di tingkat Kota Tangerang itu ada di MUI ya, di gedung MUI ya, tepatnya dekat Masjid Al-Azom ya. Silahkan, di sana tersedia. Kalau untuk di tingkat kecamatan ya, itu ada di tiap-tiap kecamatan ya. Kalau untuk di kelurahan ada di kelurahan-kelurahan tertentu ya. Ya mudah-mudahan nanti masyarakat bisa berbondong-bondong ya ke tempat tersebut, dan tentunya ini sebagai bentuk dukungan yang kita perlu apresiasi dari pemerintah, khususnya dari Perindakop UKM. Nah, kalau online-nya di mana tuh Pak? Bisa dilihat di mana sih? Nah, online kita ada di Tokopedia melalui Ayo Rangkul. Mudah-mudahan dengan media ini masyarakat nanti bisa mencari produk UMKM Kota Tangerang dengan mengetik di Tokopedia itu dengan kalimat Ayo Rangkul. Di situ ada semuanya produk-produk yang disediakan yang dapat menjadi pilihan masyarakat. Nah, itu dia tuh beberapa toko offline dan online-nya dari UMKM di Kota Tangerang. Dan buat Sobat Tangerang, jangan lupa juga untuk terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.